Oke, kita coba nyalakan. Kenapa tidak nyala? Hai Sobat NLS, kali ini kita akan review berbagai remote untuk LED strip RGB. Oh ya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe supaya bisa tahu semua updatean terbaru dari review-review produk yang akan kita review. Oke, kali ini kita akan mulai dengan mereview remote yang ini atau biasa sering disebutnya controller. Kita mulai ya. Jadi memang di controller ini tuh ada 3 pilihan. Yang pertama mode dan demo. Kemudian speednya untuk mengatur kecepatannya dari jarak-jarak nyalanya, atau bisa juga mengatur cahayanya, keterangannya, atau mau menaikkan keterangan atau mengurangi kecerahannya. Kemudian terakhir adalah colornya. Oke, kita coba. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa untuk penggunaan LED strip RGB kita harus memberikan arah yang sama. Dilihat ya, ini ada tanda panahnya di sisi sini, itu harus sejajar atau sama dengan tanda positif yang ada di LED stripnya. Oke, jadi ini yang tanda panahnya kita arahkan sejajar ya. Kemudian kita sambung dengan adaptornya. Ini aku menggunakan LED strip 5050 RGB yang 12 volt. Jadi aku pakai adaptor 12 volt seperti biasa. Oke, ini kita mulai coba ya dengan modenya. Nah, ini modenya yang kedap-kedip. Ada yang berjalan, ada juga yang nyala terang. Kemudian ini juga bisa untuk mempengaruhi kecepatannya, kecerahannya juga bisa, dan yang terakhirnya adalah perubahan warnanya. Iya. Jadi banyak macam warna. Sebenarnya dibandingkan remote-remote lain hampir sama, cuma memang kalau yang controller ini dia memiliki keterbatasan karena cuma ada 3 pilihan, 3 option doang. Kemudian juga dia juga lebih kecil ya dibandingkan remote-remote yang lain. Kelebihan dan kekurangan dari controller ini adalah, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah ukurannya yang kecil, pemakaian yang mudah, kemudian juga harga yang cukup murah. Di pasaran e-commerce ini aku lihat harganya sekitaran 15-20 ribuan. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama nih, penggunaan controller ini tidak bisa digunakan untuk tempat-tempat yang jauh dari jangkauan. Contohnya untuk pemakaian di plafon. Ini nggak bisa dipakai nih. Karena apa? Ini terlalu jauh. Karena kita hanya bisa merubahnya melalui tombol-tombol yang ini yang harus kita pencet sendiri. Kemudian yang kedua adalah ini baru sebentar nih ya aku nyalain. Ini udah mulai panas di sininya. Jadi kita pun saat mengganti pun kurang nyaman. Ini baru pemakaian beberapa menit. Gimana kalau pemakaiannya untuk waktu lama 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ini pasti akan terasa sangat panas. Dan rasanya juga kurang nyaman. Oke, untuk yang controller ini udah seperti ini aja sih plus minusnya, ukurannya, juga option-option pilihannya. Kita akan coba remote yang satu lagi ya. Oke, sekarang kita akan review remote yang ini. Ini pasti udah pada sering kalian lihat ya. Ini udah banyak di pasaran nih. Ini adalah remote RGB yang besar. Jadi remote RGB yang seperti ini tuh ada 2. Yang kecil, atau biasa kadang suka disebutnya 24 tombol. Atau yang remote besar seperti ini atau 44 tombol. Biasanya remote kecil tuh pilihannya hanya ini aja. Ya, jadi hanya menyalakan lampu, kemudian kecerahannya, pilihan warnanya. Kalau sedangkan yang untuk remote besar seperti ini tuh ada banyak pilihan tombolnya. Ini juga bisa kita menentukan sendiri nih. Mau warnanya seperti apa nih? Mau apa-apa aja dalam satu rangkaiannya. Nah, ini kita bisa buat sendiri. Kemudian ada pilihan jam dan lain-lainnya. Kalau kalian mau tahu detailnya, lihat aja ya. Di thumbnail atas itu udah ada aku
berikan linknya, itu udah pernah aku review secara tuntas apa-apa aja sih kegunaan dari tombol-tombol ini. Nah, sekarang kita akan coba ya. Jangan lupa nih, ini yang dicabut nih, biar nanti bisa kita pasang seperti biasa. Jangan lupa pemasangan RGB harus samakan tanda panahnya dulu. Oke, kita coba colok ke adaptor. Oke, iya. Nah, pengarahannya diarahkan ke sininya ya, bukan diarahkan ke lampu LED-nya, tapi receiver penerimanya ini. On off-nya dan warna lainnya. Oke, kalau kelebihan dan kekurangan dari ini ya, remote besar ini. Remote besar ini harga kisaran yang ada di e-commerce itu sekitar 30 ribuan, 20 ribu, 30 ribuan. Kemudian juga cukup banyak berada di pasaran. Kelebihan yang lain adalah ini bisa kita gunakan untuk pemasangan lampu LED di area yang jauh dari jangkauan. Karena apa? Kita punya remote. Berbeda sama yang sebelumnya kan harus dalam jangkauan kita. Jadi ini cocok untuk misalnya pemasangan lampu LED di plafon. Kita bisa melakukan perubahannya cukup dengan remote-nya aja. Yang penting receiver-nya, arahnya harus bisa terjangkau. Jadi jangan dimasukin ke dalam plafonnya. Terjangkau untuk arah remote-nya. Kemudian juga untuk harga juga tidak terlalu mahal ya. Cuma memang agak sulit karena kita harus menaruh remote-nya di tempat yang terjangkau. Kemudian juga tidak bisa gampang kita merubahnya, ada keterbatasan pilihan warnanya hanya di sini saja. Kemudian juga untuk kekurangannya adalah kita tidak bisa sembarangan naruh pemasangannya, receivernya, karena kalau misalnya nih kita terlalu jauh jaraknya atau misalnya receivernya terlalu masuk ke dalam, maka ini tidak akan terbaca remote-nya. Jadi kita tidak bisa mencetnya tuh kurang apa ya, kurang nangkep sinyalnya gitu. Untuk pilihan warna juga hanya yang ada tersedia di sini saja. Untuk ini kecerahannya, dan ini juga bisa seperti yang aku sudah pernah review sebelumnya ya. Oke, itu aja untuk kelebihan dan kekurangan dari remote besar RGB atau remote 44 tombol ini. Kita akan lanjut lagi ke remote selanjutnya. Oke, ini adalah remote terakhir. Ini remote Bluetooth. Ya, ini kita pasang dulu. Oke. Nah, kalau Sobat NLS mau beli remote yang ini, itu di dalamnya itu ada panduannya. Nah, ini remote bisa kita rubah, bahkan kita jadwalkan penyalaannya atau mematikannya lewat handphone. Nggak perlu lagi ngarah-ngarahin mesti kemana arah receivernya, seperti yang remote sebelumnya. Nah, di sini untuk scan aplikasinya, Sobat NLS bisa tinggal scan aja, nanti akan diarahkan kepada aplikasinya. Oke, di sini kalau di aku Lotus Lantern. Nah, setelah kita download, nanti biasanya kita akan diminta untuk menyalakan Bluetooth kita. Oke, kita coba ya. Nah, kita mulai dari pertama dulu, dari apa ya? Ubah warna. Nah, ubah warna nih. Lihat ya teman-teman ya. Kita bisa ngerubah dari handphone. Nah, cukup menyalakan Bluetooth doang. Tidak perlu diarahkan kemana-kemana, bisa. Oke, tuh sesuai dengan yang kita inginkan. Mau di mana warna keterangannya. Kemudian ini yang garis ini adalah kecerahannya. Oke, tuh. Kalau kita bikin benar-benar rendah banget, mati dia. Atau yang cerah banget. Ya. Kemudian gaya ini adalah modenya. Jadi kita mau yang nyala seperti apa, berikut dengan warnanya. Misalnya red, green, crossfade, atau misalnya yang ada 7 color crossfade,
atau ini yang jumping, kedap-kedip, atau juga ini yang static, nyalanya sama. Yang white, purple, yellow. Di sini tinggal Sobat NLS pilih aja apa yang mau. Kemudian kalau misalnya yang strobe-nya mau kecepatannya berapa, atau mau kecerahannya seperti apa, bisa disetting sesuai dengan keinginan dari Sobat NLS. Kemudian tidak hanya itu, kita bahkan bisa menyesuaikan dengan musik. Kita coba ya. Nah, lampunya nyala sesuai dengan beat dari musiknya itu. Wah, oke nih kalau kita pasang di kamar ya. Oke, kita lanjut coba yang mikrofon ya. Nah, lihat ya, lampu LED bereaksi sesuai dengan suara. Tuh. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, kemudian yang terakhir kita coba adalah jadwal. Nah, ini keren banget nih Sobat NLS. Kenapa? Karena kita bisa mengaktifkan nih. Mau dijadwalkan nyalanya kapan? Mau matinya juga kapan? Kemudian waktunya mau kapan? Mau juga diulangi untuk di hari-hari tertentu atau di semua hari, bisa kita pilih, bisa kita susun sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngeset kapan nyalainnya, kapan matiinnya, itu bisa semua dijadwalkan dari awal. Jadi keren ya. Oke deh. Demikian nih review dari ketiga remote RGB. Untuk Sobat NLS yang mau minta kita review produk-produknya, silahkan tulis di komen ya. Nanti kita akan coba cari produknya, kita juga coba review, kita cari plus minusnya apa. Oke, jangan lupa Sobat-Sobat NLS untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.